itu Isa ini dalam ayat ini sedang berdoa atau memang belum terjadi itu? Loh, di situ kan jelas perkataan Nabi Isa, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku. Emang yang mau ngomong di situ siapa? Saya di situ Iya, yang ngomong. maksud saya apakah itu menurut Ibu itu waktu Nabi itu Kok ngomong menurut itu belum Ibu terjadi? baca, tapi Anda paham terjemahannya? Terjemahannya aja Anda tidak paham. Coba nih, ini ya. Jadi, Nih, saya baca. jadi karena begini, Ola kalau ini, dengar dulu. Ya, ini dia nih orang nih, giliran dijawab. Coba. Ola ini Abdullah. Nah, tuh. Coba ya. Dan Isa berkata, dia nih berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Nah, dia hamba Allah loh ya, bukan Tuhan loh. jadi Loh, saya dia jelaskan dari. berkata, Iya. Nah, gini dong, kalau seandainya Anda mau membawa pandangan ulama yang bertentangan dengan saya minta nama ulamanya. Jangan Anda yang jadi ulama di sini. Coba mana ulama yang berbeda dengan saya? Mana ulama yang beda dengan saya? Nah, ya. Yang menuliskan Al-Quran ini sudah jelas para kiai, para ulama menyetujui. Ulama menulis Al-Quran, jangan fitnah Anda. Ini salah ini. Siapa ulama mana yang menulis Al-Quran? Kiai mana? Kiai siapa? Kiai Buya Sakur. Bukan menuliskan ayat ini kalau kitab dipindahkan ke buku-buku itu kan tulisan Al-Quran, tapi dipindahkan ke buku yang lain. Namanya Bang, sebutkan aja namanya. Aku mau itu kamu belajar lah dulu lah, jangan sembarangan aja lah. Nggak ngerti, giliran dijelasin menolak, ternyata nggak ngerti apa-apa. Ini aneh ya. Orang gini loh, ketika kamu mau membuat antitesis, minimal kamu baca tesisnya dulu. Ini nggak ngerti apa-apa, tapi mengkoreksi gitu loh. Tahu sok memahamkan gitu kan lucu. Jadi begini, Al-Quran itu memang utuh satu dalam bahasa Arab, oke. Nah, tetapi dalam tulisan Al-Quran itu banyak juga kita temukan di buku-buku yang lain. Dan ayat ini juga banyak kita temukan, artinya dipindahkan ke buku-buku yang lain gitu. Dan artinya apa? Bahwa ayat itu juga disetujui oleh para penulis dan para kiai gitu. Itu maksud saya. Satu buku, Bang. Dulu, penjelasan saya yang bertentangan dengan para ulama yang mana? Aduh, ya Allah. Ya Rahman Karim. Gini, bakalan tidak bisa ketemu ini karena ibu ini mempercayai Isa, sementara Ara ini mempercayai Yesus. Tidak bakalan bisa ketemu. Iya, Bang ini bertanya tentang Isa. Dia bertanya tentang Al-Quran saya. Dia nggak tanya Yesus ke saya. Isa itu. Oh iya, betul. Isa itu. Betul. Bang Costa, Anda nyimak dulu. Ini membawa-bawa nama ulama, tetapi tidak mampu dan menunjukkan satu pun dia tidak mampu. Ini nggak ada hubungannya. Ini saya tidak sedang menemukan, saya sedang mengajari orang Kristen di sini terkait agama saya. Kok ketemu-ketemukan? Sejak kapan saya mau menyatu-nyatukan agama saya dengan Kristen? Mohon maaf, rendah sekali saya menyamakan. Jangankan dengan Tuhan saya ya, saya dengan Nabi saya aja tidak mau saya menyamakan Tuhan kalian. Jadi nggak bisa ketemu Bapak sama Ibu ini. Ya nggak akan ketemu lah, kalian Kristen, saya Muslim, aneh. Masa lebih paham kalian tentang Al-Quran saya? Kalau saya wajar bisa lebih paham Bible, karena jujur Bible kalian pakai bahasa Indonesia. Kalau Al-Quran saya pakai bahasa Arab, ada kaidahnya. Saya kuliah, kalian tidak pernah belajar. Pada zaman Muhammad. Bang, dengarkan dulu. Oke, sekarang kok saja maju Bang Dalbo. Biar Bang Dalbo. Iya, biar Bang Dalbo. Kita sekarang kan tadi ada yang Kristen belajar, tapi ketika diajari dia bilang saya bertentangan dengan ulama, tapi nggak bisa tunjukkan mana perbedaannya. Nah, sekarang saya ke Costa deh, ke Pak Costa. Silakan Anda ngomong dulu, baru saya tanggapi ini. Apa? Kok diem, Costa? Giliran orang ngomong ke Bapak memotong-motong, giliran kami diam Bapak. Jadi memang betul, tidak akan ketemu apa yang tadi karena mengajari. Siapa yang diajari dan itu saya tanya sama Harapan ini, Pak Harapan pemahaman yang apa Bapak pahami itu, aduh ini Costa ini kalau kayak gini ini debat kusir nanti Bang Dalbo. Yesus sudah ada sebelum Adam. Gini. Mana tuh? Oke, jawab. Yesus sudah ada sebelum Adam. Di mana Yesus ketika Tuhanmu melayang-layang di atas air? Di mana Yesus posisinya pada waktu itu? Yesus ada di dalam perkataan Allah. Oh, berarti dia di dalam Allah, dia di dalam perkataan Allah berarti. Sudah berbentuk manusia belum?
Belum lah Pak, itu belum Bu, belum itu belum. Oke, berarti Yesus habis itu menjelma menjadi manusia. Yang menjelma menjadi manusia siapa? Allah Bapa atau perkataannya Bapa? Perkataan Bapa. Berarti ada berapa Tuhan kalian setelah Yesus menjelma menjadi manusia? 1. Bapak masih ada nggak ketika Yesus menjelma jadi manusia? Bapa 1. Nah, kemudian Yesus berapa? Yesus belum ada namanya, cuma Bapa. Tuhan kalian yang berbentuk manusia itu belum ada ketika Tuhan melayang-layang di atas air kan? Kemudian dia di abad 1 Masehi dia muncul menjadi manusia. Ada berapa Tuhan kalian sekarang? Ibu salah. Silakan, Jadi jelaskan. begini ya Bu. Tapi mungkin Bapak tadi lah, karena Bapak ini yang saya membuka di awal tentang sudah itu. ngomong tadi, saya sebenarnya tidak butuh jawaban kalian, tapi karena kalian memancing saya arah sana, pernyataan Bapak itu tentang Yesus ada sebelum Adam, saya tuntut tanggung jawab kalian untuk membuktikan bahwa Yesus ada di dalam kitab Torah. Coba tunjukkan nama Yesus di dalam kitab Torah. Atau jangankan kitab Torah ya, di dalam kitab Kejadian di awal-awal mula proses kalian mengenal Tuhan itu. Tolong tunjukkan nama Yesus atau posisi Yesus atau Yesus itu sendiri atau firman itu sendiri di mana di kitab Kejadian. Tunjukkan kepada saya. Buktikan klaim kalian. Itu kan dalam Kejadian itu bahasanya Yesus itu berbeda lah Bu. Gimana Bu? Zaman perjanjian lama sama perjanjian baru itu berbeda. Itu udah jelas itu, bahasa saja pun digunakan itu sangat berarti Yesus berbeda. tidak bisa bahasa perjanjian lama berarti. Dia cuma bisa bahasa Yunani atau bahasa apa aja yang dia bisa karena PB ada bahasa Yunani. Bahasa-bahasa yang berbeda dengan menggunakan bahasa-bahasa yang berarti Yesus tidak ngerti bahasa yang bahasa-bahasa lain gitu. Dia Tuhan loh, merendahkan sekali Anda ini. Bukan seperti itu konsep cara berpikirnya itu. Ya gimana konstruksi berpikirnya gimana? Coba konstruksi berpikirnya jelaskan ke saya. Pakai preposisi Anda, bawa preposisi Anda ke hadapan saya, lalu jelaskan. Sudah pasti berbeda Bu. Di kami orang Toba itu, Yesus, penyebutan Yesus itu pun sangat berbeda. Jadi kalau Ibu tuntut tentang nama Yesus, kalau begitu Yesus saya paham itu dari Anda, saya lebih paham. Yesus itu nama dialek Yunani. Saya minta tunjukkan Yesua, Mesias itu di mana di dalam kitab Perjanjian Lama. Tunjukkan kepada saya. Seperti yang Bapak sudah tahu tapi menolak tentang Yesus. Di mana? Saya sudah baca dari kitab Kejadian sampai Wahyu, tidak ada di Perjanjian Lama itu nama Yesua binti Maryam, tidak ada di situ. Itu sudah penggunaan bahasa itu sudah pasti berbeda. Saya tanya, kalau Anda mau menyebutkan namanya dengan nama lain, coba sebutkan dengan nama lain. Mana Tuhan yang Anda sembah saat ini yaitu Yesus di dalam kitab Perjanjian Lama? Di perjanjian kan udah saya bilang tadi, penggunaan bahasa dalam perjanjian lama itu sangat berbeda, cara penulisannya pun udah sangat berbeda. Apa korelasinya pertanyaan saya dengan jawaban Anda? Kan nggak ada memang, betul nggak ada. Nggak ada. Ya sudah. Berarti tidak bisa membuktikan klaim Bapak tadi bahwa Yesus sudah ada sebelum Adam. Selesai perkara. Kalau saya tuntut kepada Anda lagi, penjelasan saya tadi yang Anda bilang berbeda dengan para semua umat Islam dan ulama, siapa, di mana, kapan, mengapa, jelaskan. Dirinya sebagai manusia dan menyebut dirinya nama Yesus, sudah jelas. Berarti dia ada, kapan adanya? Kapan Yesus baru ada, muncul ada? Nama Yesus sudah muncul semenjak dia dilahirkan nama, tapi dalam perjanjian lama, dalam kejadian, mulai dari kejadian atau mulai dari penciptaan itu tidak disebutkan namanya Yesus, sudah jelas. Berarti dia belum punya nama ketika dia ada di ribuan tahun sebelum di abad Masehi, belum punya nama dia. Namanya Allah, namanya Bapa. Coba tunjukkan kepada saya namanya Allah di dalam kitab Perjanjian Lama. Coba saya minta ayat keberapa itu saya baca, saya buka nih. Banyak itu. Mana namanya Allah? Mana? Banyak lah, banyak. Ya mana? Satu ayat aja udah. Banyak. Ya mana satu ayat saja. Mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Oke, kitab Kejadian ya. Baik. Kejadian. Saya baca ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Berarti Yesus itu namanya adalah Allah. Pertama sekali ini Yesus nih berarti nih. Iya. Ini Yesus berarti. Jawab yang tegas, Bang. Jawab. Iya, saya katakan iya. Oh, itu Yesus. Iya. Oke, saya baca Yohanes pasal 1:14. Coba. Nih saya bacakan.
Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Pertanyaan saya, yang jadi manusia ini Allah itu atau firman-Nya? Firman-Nya. Jadi Allah adalah firman. Iya. Mana lebih tinggi, Allah atau firman? Sama-sama. Oh, berarti Yesus dengan Allah sama tinggi gitu. Ya. Oke, bagaimana dengan pernyataan Yesus, Bapa lebih tinggi daripada aku? Dia mengungkapkan itu ketika dia menjadi manusia ke dalam dunia ini. Oh, berarti ketika Yesus jadi manusia, maka dia di bawah Bapa? Loh, iya jelas. Oh, berarti Yesus ini di bawah Bapa. Kenapa kalian tidak menyembah kepada Bapa, tapi hanya menyembah kepada Yesus? Tapi dia adalah Bapa, karena begini. Loh, dia di bawah Bapa atau Bapa itu sendiri? Gimana ini? Bapa itu sendiri. Oh, berarti Anda menolak konsep Trinitas tiga pribadi yang berbeda berarti. Wah, Anda berarti oneness nih, bidat nih berarti nih. Bahwa Anda menyatakan Yesus adalah Bapa. Yang jelas ini menurut tafsiran Alkitab kami yang mana jelas tafsir. Saya mau baca, mau baca minimal website sabda bawa sabda.org, tafsirannya mana? Bahwa Yesus adalah Bapa itu sendiri. Saya minta kepada Anda pernyataan dalam kitab Kejadian, Allah itu adalah nama satu, ya ini pelintiran Anda ya. Allah adalah nama di kitab Anda, karena by the way kitab Anda itu bukan kitab berbahasa Indonesia teks aslinya, tapi menggunakan bahasa sebenarnya seharusnya menggunakan bahasa Ibrani, tetapi dikarenakan teks asli kalian, manuskrip asli kalian tertua itu adalah Septuagint yang menggunakan bahasa Yunani. Di situ bukan Allah tapi Theos. Kemudian beberapa abad setelah Yesus itu hadir, kurang lebih 9 atau 5 atau 9-an, baru muncul teks Mesorah. Ya, teks Mesorah adalah teks berbahasa Ibrani. Di situ dituliskannya adalah Yod He Vav He, bukan Allah. Ingat ya, Allah itu kalian mengambil nama Tuhannya umat Islam. Nah, ketika Anda bilang bahwa Allah, Yesus adalah Allah dan namanya adalah Allah, saya minta sama kamu, satu orang Kristen yang terpintar atau pendeta atau scholar kalian yang memvalidasi bahwa nama Tuhan kalian pertama sekali adalah Allah. Mana itu? Kalau enggak saya kasih Ibu Rita Wahyu aja lah ya. Saya aja yang bawa registrasi ini. Enggak apa-apa. Ibu saya mau menjawab itu. Nah, ya silakan dijawab. Ada 3 pertanyaan buat Anda ya. Itu banyak sekali, tapi saya tidak tahu bagaimana cara penafsiran Ibu. Tapi yang jelas di sini, saya tidak boleh mentafsir kitab kalian. Saya bukan pentafsir. Kitab saya tidak boleh tafsir kok. Dalam Yohanes 14 ayat 9. Melihatnya berarti sudah melihat Allah. Melihat Yesus berarti sudah melihat Allah. Nah, di dalam diri Bapa itu, di dalam diri Allah itu ada Yesus. Nah, terbalik Anda itu, di dalam diri Yesus ada Allah. Kalau di dalam diri Allah ada Yesus, berarti Anda mau bilang Allah Bapa itu rambutnya panjang, manusia berkulit, berdaging gitu. Salah Anda ini. Itu kan saya bilang kan, ini bukti kan, kalau saya lebih paham kekristenan daripada Anda gitu loh. Kalau enggak, penjelasan Anda itu bertentangan dengan orang Kristen kebanyakan. Membalikkan kebenaran, iya aku akui Ibu pintar. Enggak, Anda bilang begini, bukan. Ini Kristen sendiri tidak sepakat dengan Anda ketika Anda bilang di dalam Allah ada Yesus. Justru kebalik, di dalam Yesus baru ada roh Allah, karena Allah itu sendiri adalah roh. Masa Anda mau bilang di dalam roh ada daging? Balik Anda, di dalam daging itu baru ada roh. Nah, kalau sekarang tentang Yohanes 14 itu yang Anda maksud, pertanyaannya adalah, makanya Ibu, ketika orang melihat Yesus, maka itu Allah Bapa bukan? Enggak, saya bertanya. Ketika murid Yesus lihat Allah Yesus, maka itu Allah Bapa bukan? Dari teman Kristen. Karena kenapa? Karena teman-teman Muslim ketika membaca Al-Quran itu, ketika membaca Alkitab selalu menafsirkannya sesuai dengan Al-Quran. Dari tadi saya tidak mentafsir. Dari tadi saya bertanya kepada Anda, jangankan kitab Anda, Al-Quran saya tidak boleh tafsir, apalagi kitab Anda. Kitab kami selalu memahaminya. Kok malah curhat abang ini sekarang nih? Itu salah. Nah itu. Saya bilang di sini. Makanya siap-siap kalau berdiskusi dengan saya. Tadi saya sudah bilang di awal, saya tidak butuh jawaban dari kitab kalian karena saya lebih paham daripada kalian. Ini malah curhat. Menyambutnya berarti menyambut Allah. Nah itu, maka saya katakan tadi,
di dalam diri Yesus itu ada Allah. Kan? Nah, Berarti Anda sedang mengkonfirmasi bahwa saya benar. Tadi Anda bilang apa? Di dalam Allah ada Yesus. Anda salah. Saya ingatkan Anda itu. Ya ampun. Saya sudah bilang, jangan-jangan saya lebih paham. Anda bilang apa tadi? Coba tanya Bang Dalbo itu. Di dalam Allah ada Yesus katanya. Betul. Memutarbalikkan ya. Loh, Dan yang lebih parah Anda menuduh kami menafsirkan. Tidak iya, menafsirkan. banyak kali kesalahan Anda ketika banyak bicara ini, Pak. Sekarang saya balik deh, saya balik kepada Anda. Satu orang Kristen yang pintar, skolar, atau pendapat para kaum kalian yang memang terdidik, entah itu Burta Wahyu, entah itu Pak Bambang Nursena, Verbum Veritatis, saya sebutkan semua ya, yang saya kenal ya. Joshua Teu, kemudian Sam Aldo yang dari Syriak, dari Ortodok, kemudian siapa namanya tuh, Ciwati Mena, yang mengatakan bahwa nama Tuhan Anda itu, Yesus itu pertamanya ketika di perjanjian lama adalah Allah. Tolong tunjukkan kepada saya bahwa nama dia adalah Allah di awal-awal. Tunjukkan kepada saya literasinya. Jangan asumsi pribadi lah di sini. Debat kusir nanti itu. Mana? Cek. Masih ada kah? Silakan Ban Harapan. Kalau saya tidak diterima, jadi gimana? Itu memang apa yang mau diterima? Anda tidak bawa apa-apa kok. Mana? Itu sudah kebiasaan kalian. Jadi makanya saya bilang tadi, dari awal sudah saya bilang bahwa teman-teman dari Kristen tidak akan pernah menafsirkan atau memahami dengan benar tentang Al-Quran. Itu sudah pasti. Nah, demikian juga tentang orang Muslim tidak akan pernah memahami dengan benar tentang Alkitab kami sebagai. Ya bantah saya dong kalau saya salah. Buktinya saya meluruskan Anda tadi. Anda bilang di dalam Allah ada Yesus. Saya bilang bukan, di dalam Yesus ada Allah. Anda aja udah salah di sini. Ini adalah bukti bahwa saya lebih paham tentang kitab Anda daripada Anda. Anda aja salah tadi ngomong itu. Anda bilang di dalam Allah ada Yesus. Saya bilang enggak, orang Kristen kebanyakan bilang di dalam Yesus ada Allah gitu. Saya luruskan Anda itu. Lalu Anda masih bilang saya lebih itu sama artinya itu. Jadi sama. Oke, kalau mari kita bahas. Tunggu dulu, kita bahas dulu kalau sama. Bentar. Kalau memang itu sama, mari kita bahas. Makanya saya sudah bilang tadi. Bagaimana penjelasannya tentang di dalam Allah ada Yesus itu gimana? Coba. Itu bagi orang tidak. Jangan curhat, Bang. Anda kalau diskusi siap-siap, Bang. Masuk ke sini siap-siap gitu loh. Jangan malah curhat. Karena begini. Kalau curhat ya udahlah. Karena begini, seperti yang saya sampaikan tadi, surat Maryam ayat 33 itu menurut pemahaman kami semuanya, menurut pemahaman saya, bahkan saya melihat di dalam itu Yesus bisa itu menurut kami adalah Yesus. Nah, oke. Iya, gimana pemahaman Anda itu tentang Al-Quran itu? Ya, coba jelaskan pemahaman Anda tentang Al-Quran. Coba baca Al-Quran itu dan jelaskan pemahaman Anda, biar kami tahu di sini pemahaman Anda seperti apa. Dan saya sudah jelaskan tadi pemahaman saya tentang Al-Quran, surah Al-Baqarah, surat Maryam 33 tadi. Nah, Anda bilang saya bertolak belakang. Nah, saya sudah tuntut kepada Anda dengan ulama dengan ulama siapa saya bertolak belakang? Dengan Nabi Muhammad. Kata Anda tadi saya bertolak belakang. Di mana pernyataan Nabi Muhammad yang berbeda dengan pernyataan saya? Saya tuntut itu dari tadi, pertanyaan, pembuktian bentar, tidak satu pun Anda sampaikan. Ada apa dengan Maryam 33 ini? Iya, dia bilang pemahaman saya salah terkait tentang Nabi Isa. Saya jelaskan bahwa itu adalah Nabi Isa ketika berdoa supaya diminta sejahtera pada saat beliau dilahirkan, pada saat beliau diwafatkan dan dimatikan. Nah, saya tanya ketika sedang berdoa itu, saya bisa bantu jelasin nggak Uni? Iya, habis ini sedikit saya jelaskan dulu. Jadi saya bilang bahwa itu kan Nabi Isa berdoa. Di mana kematian dan dibangkitkan kembali di dalam Al-Quran, mana ayat selanjutnya? Nggak tahu, kata dia kan. Nah, dari mana dia katakan saya berbeda pandangan dengan Al-Quran ini? Padahal saya dari awal sudah bilang, sangat eksplisit, sangat jelas sekali. Dan itu, mohon maaf ya, tanpa ditafsir pun kita paham itu. Maksudnya apa ayat itu? Makanya saya bilang tadi, ini pemahaman saya ya. Saya bilang kan pemahaman saya. Semoga ini pemahaman saya. Sampaikan pemahaman Anda, sampaikan. Oke, saya bisa nyela dikit melengkapi penjelasannya Uni Rifa. Silakan. Saya bentar Bang Ben, saya mau klaim dulu ya. Saya dari tadi sudah berusaha untuk bilang dengan Bapak ini, Pak, Anda tanya saja tentang Islam. Saya tidak butuh jawaban Anda tentang Kristen karena saya lebih tahu, saya bilang kan. Tapi tiba-tiba teman dia yang udah turun membawa sebuah statement. Dia bawa tuh, Yesus itu sudah ada sebelum Adam, kata dia. Saya tuntut bukti dari tadi.
Nggak dibawa. Jadi orang-orang seperti Pak Harapan ini masuk ke sini nggak bawa senjata gitu loh. Jadi tolonglah minimal baca 1 literasi dulu lah Pak. Oke. Tapi Nanti tidak bawa saya coba jelasin ya, nanti ada Bang Ali juga, nanti biar nanti dilengkapi. Jadi di situ kan begini Pak ya. Begini sebelum dijelaskan, dengerin, kalau mau dijelasin saya itu bisa dengerin. mendengarkan semua penjelasannya, tapi menyimpulkannya saya tidak bisa. Biarlah orang ibu yang Ya, menyimpulkan. makanya saya jelasin apa silakan Anda simpulkan. Oke, silahkan. Saya jelasin. Di situ kan tertulisnya ayatnya wassalamu alayya yauma wulidu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayyan, kan gitu kan. Wulidu yang artinya ditulis lahir itu fi'il madli. Artinya sudah terjadi, sedangkan amutu dan ub'atsu itu adalah fi'il mudhari. Belum terjadi, belum mati dan belum bangkit. Oke, bentar dulu Bang. Belum terjadi kok bisa Bapak bilang itu belum terjadi Pak? Minta tolong dulu. Kenapa kok tiba-tiba bisa dibilang belum terjadi? Alasannya? Itu kan fi'il mudhari. Oh gitu. Artinya itu belum terjadi. Kata itu bentuk future. Nanti Bang Ali kalau mau, Bang Ali nih yang ahli bahasa Arab. Aku turun dulu Bang. Saya kalau suruh jelasin detail ke Anda yang nggak paham. Naikkan lagi ya. Mulai dari mana jelasinnya? Siap Umi. Nanti Bang Ali yang bisa jelasin. Silakan Bang Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ali. More dan tuan-tuan guru dan teman-teman semua. Udah sangat paripurna itu yang dijelaskan sama More bin Abraham bahwa bahasa Arab itu kata kerjanya terbagi dalam beberapa sighah atau bentuk. Ada madhi yang telah lalu, ada mudhari yang sedang terjadi dan akan terjadi. Maka Al-Quran yang berbahasa Arab menggunakan detil itu ketika ulitu fi'il madhi sudah lahir, sudah dilahirkan, bahkan fi'il madhi majhul. Dia sebagai objek, bukan subjek. Salamun yawma wulidtu. Salam kesejahteraan bagiku hari di mana aku dilahirkan. Kemudian ketika menggunakan kata mati dan dibangkitkan, menggunakan future tense dan juga kesejahteraan, keselamatan bagiku hari aku mati dan hari di mana aku akan dibangkitkan. Bahasa Arab sedetil itu, saudaraku. Oh, ini sebentar Pak. Berarti ada akan gitu di situ Pak ya? Kalau terjemahan ada ya? Betul. Oh, itu secara pemahaman bahasa Arab, orang-orang yang gitu. berbahasa Arab membaca ayat ini tahu kalau ada bahwa kata Nabi Isa di situ telah dilahirkan, tetapi belum mati dan belum dibangkitkan. Karena begini Pak, kalau di dalam teks aslinya ini kan dikatakan tidak ada akan, berarti itu penggunaan aslinya ya jelas nggak ada akan, Bung, karena nggak pakai bahasa Indonesia, Bung. Udah salah lagi. Aslinya kan bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia teks asli. Iya, maksudnya bahasa Arabnya ada di situ kata akan ya? Ada. Oh, gitu. Itu maksud saya tadi, Pak. Misalnya Bang Harapan ini kan mungkin setidaknya pernah belajar bahasa Inggris. Secara dasar bahasa Inggris ada present tense, ada past tense, ada future tense. Yang past tense yang sudah terjadi, present yang sekarang sedang terjadi, future yang akan terjadi. Kurang lebih begitulah bahasa Arab juga. Ada pembagian structure kalimat. Dengan bentuk kata kerja, kita tahu itu sudah, sedang, dan akan. Sama dengan bahasa Inggris. Misalnya, saya katakan kepada Anda ini, I'm talking, artinya saya sekarang benar-benar sedang bicara. Tapi ketika saya katakan dalam bahasa Inggris, I talk, saya sudah bicara. Bisa jadi kemarin, beberapa hari yang lalu. Tapi begitu saya katakan, I will talk, Anda akan pahami, saya akan bicara, bukan sekarang. Ngerti nggak? Iya, ngerti. Coba Pak, semuanya dulu Pak dalam ayat 33 tadi diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ya, oke. Terjemahan secara struktur bahasa. Iya. Salam sejahtera atau kesejahteraan, keselamatan bagiku hari di mana aku telah dilahirkan. Dan kesejahteraan bagiku
hari aku akan dimatikan atau aku akan mati, dan juga hari di mana aku akan dibangkitkan. Oh. Jadi berdasarkan ayat tersebut menguatkan pemahaman orang-orang yang beriman kepada Al-Quran dan kepada Rasulullah bahwa Nabi Isa Al-Masih itu benar telah dilahirkan, tapi belum mati dan belum dibangkitkan. Karena kebangkitan dalam versi akidah Islam adalah kebangkitan yang serentak, kebangkitan setelah kematian itu. Seluruhnya, saya, Anda, semuanya, dari Nabi Adam sampai manusia terakhir yang hidup di muka bumi ini akan dibangkitkan serentak. Maka belum ada yang mengalami kebangkitan. Jadi, oke, terima kasih banyak Pak. Di sini saya sudah semakin yakin bahwa memang, dan semoga kita setujulah kalau dalam Al-Quran yang disebut dengan Isa itu bukan Yesus, Pak ya. Saya melihat di sini bukan itu. Yesus itu kan orang Yunani. Iya, betul Pak, betul. Maksud saya Betul. begini Pak, karena begini, banyak Betul, setuju dia. Karena kalau dalam pembelajaran saya terhadap antropologi pemahaman Assalamualaikum, Kristen Ustaz Ali mula-mula, dan waalaikumsalam teman-teman yang lain. Pertanyaan Bang yang Hos harus juga. Anda tanyakan kepada diri Anda sebelum tidur malam ini, sambil memegang kening itu, siapa nama sosok yang saya tuhankan ketika ibunya yang suci itu memanggil dia? Benarkah ibunya memanggil dia dengan nama Yesus? Sejak kapan ibunya berbicara bahasa Yunani? Jangan-jangan Anda sedang memanggil sosok fiktif itu, yang tidak pernah ada orangnya. Karena ternyata nama dia, dalam kajian antropolog dan arkeolog Aramaik, sang ibu yang kita kenal sebagai perawan suci melahirkan anak, dan anak itu lahir, dia panggil dengan nama Iso. Dia hidup dengan bahasa dan literasi Aramaik. Iso namanya. Lalu ditransfer, bermigrasi ke peradaban Yunani karena ada kepentingan politik di sana. Iso ketika ditransfer ke dalam bahasa Yunani, setiap nama yang tidak ada dalam bahasa Yunani ketika di Yunani kan ditambah us, isoius. Nah, itu awal muasal saya ceritakan sejarahnya. Lalu berkembang ajaran ini, diadopsi ke beberapa negara Eropa, masuklah ke Inggris, ditambah konsonan J di belakang, jadi Jesus. Masuk ke Belanda, Belanda membaca J dengan Y, Jesus jadi Yesus. Dari Belanda ditransfer lagi ke Indonesia. Berapa kali transfer nih? Maka Anda sekarang mengenal Tuhan Belanda sebenarnya, bukan Tuhan Bani Israel, bukan Tuhan yang Anda sebutkan sebagai Tuhannya Israel. Salah sekali. Anda menyembah Tuhan Belanda, Yesus namanya. Jadi begini Pak, saya sangat setuju dengan, berarti begini Pak, Isa itu di dalam Al-Quran intinya bukan Yesus itu Pak ya, menurut teman-teman Muslim. Ya karena nggak ada orang Israel nama Yesus itu Bang. Ya nggak apa-apa, maksud saya begini Pak, intinya kita berpikir secara apalah dulu, sederhana. Yang jelas, lihat nih, karena kan kita bagaimana Al-Quran mengadopsi nama Isa, ya kan? Karena dalam tradisi bahasa Arab tidak terbiasa nama seseorang itu diakhiri dengan vokal O. Makanya Iso dari bahasa Aramaik menjadi Isa, hanya berubah leksikal huruf akhirnya. Vokal O-nya berubah jadi vokal A. Isa jadi Iso, masih serumpun. Masih dalam satu struktur kata yang sama. Iso jadi Isa. Nama ibunya ada dua pembacaan dalam bahasa Aramaik. Ada Maryam, ada Miriam. Al-Quran mengadopsi nama Maryam. Tidak berubah sedikit pun. Yang berubah itu dalam ajaran Anda. Seorang Iso tiba-tiba jadi Jesus, lalu Anda sebut Yesus, itu Anda saja mungkin baru dengar dari saya itu. Akar katanya dari mana? Perkembangan katanya. Jadi Anda menyembah siapa? Nama Anda nih siapa? Harapan. Anda lagi minum kopi nanti siang di sebuah warkop. Datang orang dari belakang manggil Anda, "Woi Dedi, Anda noleh nggak kira-kira?"
Jangan-jangan ketika Anda sembah, orang itu tidak merasa Anda sembah. Karena dia tidak pernah dilahirkan, hidup, dan dipanggil dengan nama Yesus. Seperti Enggak begini, Pak. ketika Itu tiba-tiba saya penggunaan memanggil Anda bahasa Dedi, itu. Anda nggak pernah ngeh itu nama Anda Dedi. Jadi begini, Pak. Begini apa? Cara penggunaan bahasa itu sudah Begini pasti apa? beda. Pak, saya mau tanyakan, saya mau bilang bahwa Maka kesimpulannya Isa yang disebut-sebut oleh benar teman-teman itu. bahwa tidak sama Isa dengan Yesus. Kalau Bukan Isa ya, dengan Pak? Yesus sama. Oke, Yesus itu itu intinya. adalah Oke. sosok fiktif dalam mitologi konspirasi propaganda sejarah Yunani untuk mengadopsi Nah, itu mitologi menurut pagan Anda kan penyembahan gitu. Zeus. Menurut Maka nama ayahnya jadi Yahweh nanti. Kalau Anda baca lebih lanjut, kenapa itu menurut Tuhan Anda. Bapa kalian Itu Pak, panggil saya terima Yahweh? yang tadi. Enggak. Saya terima yang apa yang Bapak Ini sampaikan sangat tadi sangat bahwa relevan untuk saya sampaikan. Kenapa tiba-tiba nama oke, bapakmu itu jadi yang Yahweh? cuma Tahu yang nggak Yahweh relevan siapa? itu yang Bapak bilang tadi bahwa Isa itu Yahweh bukan Yesus. Oke. berdasarkan kajian leksikal bahasa Latin Nah, oleh jangan Burita dulu ngambang Wahyu. kemana-mana, Pak. Burita Karena Wahyu itu seorang ahli sudah Ibrani dan ahli Yunani artinya mengatakan Bapak dalam ini sebuah bahwa artikel Isa di yang kami Sarapan sebut Pagi Isa itu bukan Biblika, dia Yesus. Itu katakan aja, apa? Pak. Yahweh. Yahweh Karena adalah ketika pemelintiran Bapak kata menjelaskan tentang dari kitab saya nama itu Dewa berbicara Zeus tentang dalam kematiannya. bahasa Latin. Saya Dewa bisa Zeus, nambahin nggak? sedikit lagi, Kenapa sedikit lagi kok Bang Ben ya. fiktif ya? Oh ya, silakan. Nama Zeus dalam bahasa Romawi itu Jupiter. Jadi Jupiter diperkosa katanya jadi Bapak Yu, jadi Yove, jadi Yahweh, dan sekarang dibaca Yahweh. Jadi Yahweh itu adalah pemelintiran nama Zeus atau Jupiter. Maka jangan heran. Jangan, kok salah? Itu kajian linguistik itu. Yahweh itu adalah Saya bisa Zeus. nambahin Maka dikit ya. Kenapa maka Hercules adalah Yesus itu. Jadi kenapa kok Enggak, begini fiktif? aja, Pak. Pokoknya kita sepakat. Mulai sekarang ini sepakatlah kita. Bentar, bahwa Bang. teman-teman, Kenapa tolong kok katakan kepada Yesus teman-teman Anda itu Muslim dikata bahwa fiktif? Isa itu bukan Yesus, itu aja. Karena selama ini ada yang bilang Isa itu Yesus. Enggak, bukan seperti itu. Teman-teman Muslim, tolong katakan, bilang kepada semua orang supaya mereka tidak salah lagi. Karena menurut pengertian mereka, katanya Isa itu Yesus. Sejak kapan? Saya pun bingung juga. Jadi sekarang ini kita harus sepakat. Saya pun Karena bilang Yesus itu kalau fiktif, Bang. iya, Kenapa saya bilang seperti fiktif? Anda buka fakta sejarah, kota Nazaret itu baru ada tahun 300 Masehi, itu di Israel Utara. Bagaimana mungkin terus ada kitab menceritakan ada orang bernama Yesus lahir dan hidup di kota Nazaret pada abad pertama. Sedangkan kota itu baru ada tahun 300 Masehi. Kenapa saya bilang fiktif? Disitulah letak fiktifnya. Karena itu kitab Anda, kodeks Anda yang paling tua sekalipun, kodeks Sinai, itu adanya di abad keempat. Setelah kota itu berdiri, baru mereka menceritakan kota Nazaret. Tapi kota Nazaret itu sayangnya adanya di abad ketiga, tahun 300 Masehi. Makanya saya bilang fiktif. Sosok Yesus dalam Bible Anda. Nggak mungkin kan, kota yang baru ada tahun 300 Masehi terus diceritakan ada orang hidup di kota Nazaret abad pertama. Gimana ceritanya? Ketika saya baca sosok-sosok yang diceritakan dalam Chronicle Bible itu, kayak saya baca cerita Avengers jadinya. Justru saya pun seperti itu. Masa, tolong teman-teman Muslim. Gini contohnya ya, contohnya betapa amburadurnya penulisan sejarah di dalam kitab Anda. Matius 27. Ini contoh sangat sederhana sekali. Bisa nggak kita berdialog sebagai sesama manusia dengan mengedepankan etika dan adab ketika seseorang berargumen? Anda dengarkan kata per kata, baru Anda respon. Sebagaimana saya dan teman-teman di sini mendengar kata per kata yang Anda sampaikan dari mulut bau Anda, tetapi tetap kami dengar itu. Kami dengarkan kata per kata, kami catat. Bahkan saya buka catatan nih, saya tulis satu persatu kata-kata Anda. Karena saya manusia. Saya juga berharap berbicara dengan manusia, bukan keledai. Iya, sama Pak. Saya pun bukan berbicara dengan... Oke, sekarang agar sesama manusia bicara, saling mendengarkan dan merespon. Oke?
Maksudnya jangan bagus. jangan banyak kali ngambang kemana. Pertanyaan saya tadi, Bukan berarti ngambang. Ini Yesus adalah dan Isa adalah itu Yesus sejarah yang dan Yesus harus itu kita berbeda. Itu sama-sama intinya Pak. bahas. Supaya kita udah sepakat. Kalau kita sepakat, kok Bapak yang entah kemana-mana. Kita sepakat aja lah. Kalau Isa dan Yesus Kemana-mana. itu tidak sama, itu kan? Iya betul, Iya setuju. kan? Nggak Ah, benar ya udah. kalau Ngapain lagi Isa kita yang bahas suci dan mulia Enggak, dalam Al-Quran, ya yang udah, nggak dikatakan usah dalam dibahas Al-Quran, lagi. wajihan Ngapain lagi fit dunia. dibahas lagi? Ini Yang beledai atau intinya, manusia sih? Di-mute dulu, yang Bang Dalbo. intinya, Di-mute dulu aja. mau Pixi, Dalam mau Al-Quran, Deus, mau sosok Theon, Isa mau Theon, Al-Masih atau itu apa. Karena disebutkan Isa dengan sosok real, gelar yang Yesus sangat sosok mulia fiktif. sekali. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wajihan fit dunia, terkemuka di dunia, wa fil akhirah, begitu juga di akhirat nanti. Wa minal muqarrabun, dan dia termasuk orang-orang yang dekat dengan Allah. Itu Isa. Tetapi dalam kitabmu Yesus, apa kata Paulus Galatia 3:13? Sebab ada tertulis, terkutuklah yang mati di kayu salib. Nggak benar Isa itu terkutuk. Saya setuju, tidak sama Isa dan Yesusmu. Meong. Kalau arti kata Isa itu apa ya? Boleh nanya. Ini pinter nih, pinter. Jadi ingin mengambil makna dari kata isu. Ini kena kamu. Kamu tahu nggak bahwa cocokologi kalian bahwa Isa itu adalah Yeshuah atau salvation, juru selamat, itu lebih parah lagi hancurnya kalian. Yeshuah itu dalam bahasa Ibrani feminine noun, Jawab kata benda, saja pertanyaannya. kata benda perempuan. Jadi tidak bisa nama seorang laki-laki itu Yeshuah, juru selamat. Jawab saja pertanyaan Kecuali saya. Pertanyaan Yesusmu saya itu perempuan, boleh dinamakan Yeshuah. Jadi isu itu adalah sebuah kata nama, bukan kata benda, Ya, bukan apa kata arti sifat. kata Yesua? Yeshuah itu artinya juru selamat. Sedangkan dalam Nah, bahasa juru Ibrani, selamat itu bisa laki-laki. juru selamat Yeshuah itu artinya berasal dari feminine noun, kata benda perempuan. Nggak bisa jadi nama laki-laki, kecuali Yesusmu itu kau nistakan sebagai perempuan. Jadi apa arti kata Isa? Isu nama. Isa artinya apa? Oh sama, seperti kau tanyakan apa arti Saul? Apa arti Saul? Loh, saya tanya Isa kok. Iya. Sebagaimana Saul itu Isa, nama, sekarang apa arti Isu? Coba. Apa arti Isa? Dari mana kata Isa ini datang? Enggak, emang nama itu harus ada terjemahannya ya? Setiap nama harus ada terjemahan. Enggak, kalau merujuk kepada Yesua atau Yesus, tentu namanya itu mirip. Ini kok Isa? Isa ini dari mana? Iya, kalau Yesus itu artinya Yesus dalam itu bahasa ada Ibrani artinya. ye aku sus Nggak kuda. dengar tadi, tidak dengar dia saya jelaskan bahwa ketika bahasa Arab Al-Quran meresap bahasa Aramek dari kata isu, bahasa Arab tidak memiliki konsep nama atau nama seseorang itu diakhiri dengan huruf vokal O. Maka isu menjadi Isa, tetapi dalam struktur kata yang sama, tidak berubah sedikit pun. Hanya Yesua itu ada artinya. notasi. Kalau kalian merujuk kepada Yesua Yesus, itu artinya kata benda perempuan, tidak bisa jadi nama laki-laki kecuali saya bukan pemaksaan bilang sejarah. gitu. Pernah Itu cuma belajar bahasa masalah Ibrani tidak? persepsi Anda. Ya, tetapi saya ingin ada Indra Mosyeh di bawah itu. Panciku hilang ya? Saya ingin Anda menjelaskan apa arti dari Isa. Karena Yesua itu ada artinya. Isa nama. Sebagaimana iya, nama ada artinya. Sebagaimana Isu tidak ada arti, dia hanya sebuah nama. Emang kalau Saulus itu ada artinya? Saya tanya. Koplaknya orang ketika ingin ada nubuatan dari sebuah nama yang dipaksakan, ini jadinya cocok logi kan. Saya kan tanya, kalian kan selalu berkata bahwa Isa itu merujuk kepada pribadi Yesus. Yesua itu ada artinya namanya. Iya. Kalau Isa ini dapatnya dari mana? Apa arti Yeshua? Sama seperti Gibrail. Kenapa, Bu? Gini, pertama ya tadi kan negara yang di breakdown itu kan negara-negara kecil, itu tuh Belgia itu tuh nggak lebih gede dari Jawa Tengah. Jadi itu tuh luasan negara Uni Eropa yang tadi disebut. Sama Indonesia aja masih luasan Indonesia. Jadi kalau saya hitung-hitung, ya itu nggak seberapa luar biasa banyak seperti yang dibayangkan. Sebentar, gitu ya. Ibu menjelaskan sesuatu, berusaha apa Ibu? Berusaha untuk apa? Enggak.
yang to the Kalau point saya, aja. Biar kayak Adelion walaupun kalau muter tapi to saya, the point. enggak. Mm-mm. Kalau saya nggak muter-muter. Mm-mm. Kalau saya, terus terang ya, semua saya nggak ada muter-muter. Saya mau orangnya nyata aja, satu. Mm-mm. Jadi, saya inget ya, saya nggak ada bela, nggak ada muter, nggak ada kemana. Dengerin. Mm-mm. Itu negara Uni Eropa dari Belgia, Belanda, Swiss. Itu kan deket jaraknya. Jadi Ya. itu tuh masih satu kayak Indonesia aja, masih gedean Indonesia sama Eropa Mm-mm. Barat yang tadi disebut. Terus Betul. yang kedua, itu kan bawahnya itu kan Uni Eropa, Eropa Timur itu tuh mungkin seluasan Indonesia doang gitu loh. Jadi jangan berpikir gila, waduh seluas apa itu negaranya, enggak, kecil itu. Itu tuh Lantas cuman seluasan itu. Pasal 1. Pasal 2 itu yang Bang Ade pada ngomong. Di pasalnya. sana kan kagak, maksud saya Banyol aja. Mm-mm. Itu yang case yang keduanya. Itu Mm-mm. kan di sana memang negaranya begitu Bang, hak asasi Mm. manusia itu Ya. dilindungi oleh negara. Nah, Mm. biar nggak kaget nih ya, misal nih, bukan misal sih, bersyukur katanya Abang, alhamdulillah saya udah ke Belanda. Di Belanda itu ada red light-nya ya. Itu tuh Mm. kalau orang yang hidup di zaman saya tahun lahir tahun 70 69, ada Mm. telepon umum yang kata ada kotaknya itu tuh, yang ada Mm. kotaknya. Itu tuh perempuannya tuh berdiri di situ. Tinggal nenen sama itunya aja, wig-wignya Mm. ditutup. Ya Oh, halo halo. Nah kalau you setuju, Biarin dulu. iya saya cuma menceritakan Mm-mm. kultur di sana. oh Ya, ternyata. ya sudah. Saya Oke, buat sebelum lanjut, itu buat pengetahuan dulu biar ya, tahu backgroundnya. Lalu kalau kamu setuju, ya kamu masuklah wik-wik, bayar sesuai jamnya, kalau lewat didenda. Jadi bukan berarti semua hukum agama, ya betul sejalan dengan hukum negara. oke. Tergantung sistem Ini negara Bu, itu. di sini Yang kedua, kita, jadi Bu, soal halo, LGBT. halo Ibu. Ya Di sini hadir. kita diskusi menanggapi ya Bu. Tolong dengarkan saya Bu. Kita di sini diskusi menanggapi Bu, bukan mendengarkan curhatan Ibu dengan pengalaman Ibu. Ya Bu ya. Buset, Kalau Ibu, saya cuma ngasih tahu backgroundnya. nah sebentar, tenang dulu. Belum ada yang ngerti keadaan Uni Menanggapi Eropa. pendeta, Dan sekarang iya. saya udah selesai. Pertanyaannya ke saya apa? Apa pertanyaannya? Yuk, saya udah Oke, selesai. seperti ini Bu, seperti ini. Apakah Ibu sama seperti pendeta ini bersyukur akan adanya Islam yang menegakkan syariat Islam, bahwasanya pasangan sejenis itu nggak ada Nggak pernyataan ada. itu nggak ada. Pernyataan itu nggak ada. Ya sudah, Tanggapin saya hanya aja yang mengkerucutkan. Ya enggak, sudah. Iya, bukan mengkerucutkan, saya kamu ngomong. melebar, kamu membuat kabur, itu Saya bukan ngomong. statement beliau. Oke, Saya berarti ngomong. oke. Saya belum ngomong. Udah Pak Dimas, saya mute dulu. Saya mute dulu Pak Dimas. Saya mute dulu, oke? Nah, intinya adalah Saya bersyukur, belum ngomong kok intinya. bersyukur adanya Ibu ini, bersyukur sama seperti pendeta ini, bersyukur karena adanya Islam yang akan Dengar dulu melawan. ibunya, dengar dulu ibunya. Biar Ibu nggak curhat kemana-mana ngomongin pengalaman Saya hidupnya. udah selesai. Saya kasih tahu background luar negerinya seperti itu. Saya yakin banyak orang yang belum tahu Uni Eropa. Oke. Ya udah saya Betul. Oke. kalau begitu untuk tahu ya selesai lah. Iya, Terus siap balik ke Bu. poin Anda, apa yang Anda tanya? Kan gitu. Abu takabur lil mutakabir asadakoh. Oke, Ibu, saya di Itali Bu selama 8 bulan. Di situ ada yang namanya tempat prostitusi. Setiap gang itu beda-beda negara. Gang A itu khusus untuk Cina, gang B khusus untuk Indonesia, gang C untuk itu beda-beda Bu. Itu tidak campur-campur. Jadi Nggak kalau apa-apa, kita saya sebagai juga di Itali, dengerin Bang. dengerin Nggak Ibu, apa-apa. dengerin Saya dengerin jualan dulu. di Iya, dengerin Iya, Ibu, kenapa? dengerin. Ayo, sok Oke, atuh diceritain. saya jelaskan. Nah, Nggak saya apa-apa. jelaskan ya Bu ya. Setiap gang itu Bu, itu semua prostitusinya itu khusus Indonesia, itu gang B. Gang A tadi setiap perempuannya itu Gantian ya itu ngomongnya. Cina. Oke. Iya, saya biarkan Ibu nanti ngomong. Nah, jadi kalau Ibu mau menjelaskan tentang Ibu udah ke luar negeri, insya Allah mungkin tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Ibu, kalau ngomongin negara, insya Allah saya lebih banyak daripada Ibu. Mungkin Ibu di sana Iya. kerja atau ikut seseorang atau ini, tapi saya di sana Jadi benar-benar babu, pergi. jadi babu saya di sana. terus. Oke, ya sudah. Oke, Intinya saya seperti itu, Bu. udah. Di sini saya Oke. kerucutkan sekarang, pendeta ini bersyukur. Ya, saya akan Indonesia saya akan mayoritas Islam. Oke. Oke? Oke. Silakan Ibu. Nah, sekarang ya
Udah ya, satu lagi saya kasih tahu, yang namanya prostitusi di Dubai juga ada bang. Kalau sore tuh kayak kartu nama Bu, bulan Pak, di Ibu, pinggir jalan. jangan Kalau terkerucut mau ke prostitusi, Ibu. LGBT, Ibu. LGBT juga begitu. Dah, saya lanjut ya. Excuse me, Ya, can I sekarang saya please? lanjut Can I make pertanyaan Anda. wait. Ibu, Iya, Ibu, saya mau lanjut Anda pertanyaan ini LGBT. pertanyaan. Pertanyaan penting. Oke, baik, tapi Iya. tidak ada pengerucutan di dalam itu. Come on, Bu. Open your logic, dot your background. Let me get up to the story. Jangan membulatkan dengan cerita. Bawa langsung Saya nggak poinnya. cerita. Enggak semua orang Anda tahu bercerita background. membawa background. Saksinya 346 orang tadi sebelum tambah lagi satu orang. Ada dia malu, ada yang ngebantuin kayak begini. Enggak, gue malu emang sama kalian. Kok sama ibu-ibu kok nggak mau Iya, didengar emang dulu? ada yang ngaku Dengar kalau malu dulu. sama kita umat Islam. Kamu yang malu. Kamu Lanjut. enggak gini loh. Itu ibu-ibu ibu ini mau ngomong, denger dulu. Didengar dulu. Tenang aja. Udah, saya udah boleh ngomong ya. Selesai. Kamu lihat tadi pendetanya kan ngomong. Saya nggak bisa buat kesimpulan karena itu kan sepotong. Kalau detail, saya bisa menarik kesimpulan. Misalkan, apakah dia ngomongnya di muka umum, apakah dia ngomongnya di dalam gereja, tentu Nona aja Cebi, itu silakan diputar maknanya ulang, beda, Nona Cebi. gitu. Dari Bukan awal, Nona Cebi. diputar ulang. Saya mau nanya dia berbicara itu di forum mana? Forum lagi pertemuan Di gereja, gereja, atau gereja. di dalam gerejanya, di dalam gereja mana Di dia dalam gereja, Bu. berbicara? Dia Hah? di dalam gereja mengatakan Iya, dia bersyukur karena Indonesia mayoritas Islam. Silakan jawab. Baik, saya nggak percaya itu dalam gereja sebab kalau lagi Ibu, khotbah bagaimana kayak begitu. emang beda ya kalau ngomong di dalam gereja sama di luar Iya. gereja beda ya, Bu ya? Ya namanya Tanya dulu. manusia bisa aja beda lah, Mbak. Oh, kan Namanya itu manusia. kan Jelas itu yang ngomong jangan seorang jangan pendeta, Bu jangan Heriati. gitu, Yang Bu. Jangan, jelas yang Bu. ngomong Iya, itu saya adalah mah seorang orang pendeta. pemikirannya Yang juga harus sampai kau beda. hormati, yang harus kau hormati itu adalah seorang pendeta. Dan apa yang kau paparkan tadi itu kata Orang kamu aku belum dari lingkup memaparkan negara kecil. apa-apa. Bagaimana Orang kalau itu aku nanti belum di lingkup memaparkan negara apa-apa. besar? Bagaimana Malah sih dia malah lebih bingung. parah lagi. Untungnya kamu tadi bilang itu negara kecil, Eropa negara kecil. Ya, memang negara kecil. Bagaimana seumpama Gimana? itu masuk di Indonesia yang saat ini Gini adalah aja negara lah, besar? ada orang Berarti psikolog Anda yang ini sangat itu tidak yang ketakutan gitu pengetahuan aja. Anda ini pengetahuan yang cetek dan hanya nyerocos saja. Untung Karena itu yang Anda kamu sebut sendiri tadi nyerocos di adalah situ, sebagian Anda dari yang negara Eropa yang nyerocos. itu negara kecil, ya, negara kecil. Seumpama Indonesia yang negara besar ini seperti apa yang kau paparkan, apa yang kau sampaikan tadi, yang malah lebih parah lagi. Yang jelas di sini saya katakan kamu pendukung LGBT enggak? Seumpama anak-anak kamu tinggal di sana terus jadi LGBT, gimana perasaan kamu? Gimana Ini perasaan kamu seumpama anak kamu mengikuti dari Maaf, Pak Dimas, maaf, Bapak terlalu kenceng mengatakan LGBT itu. Bapak kena Bapak kena peringatan. Keluar dari TikTok dulu, Pak. Ditahan dulu, Pak. Takutnya ke blok ke ban akunnya. Bapak tadi kena Pak Dimas tadi kena itu peringatan. Oke, silakan lanjut, Ibu. Pendeta ini bersyukur di Indonesia mayoritas Islam. Silakan tanggapi. Balik lagi pertanyaannya. Saya tanggapin ya. Ya. Ada dua case nih. Kalau saya nggak ngelihat ya, kalau si pendeta berbicara di dalam gerejanya dia yang lagi khotbah, atau dia berbicara ketika ada satu forum, ada forum dia diundang Rifa, tadi acara kamu makan-makan, terus dia ngobrol. surat Maryam ya? Saya pengen diskusi sama Jangan kemana-mana dulu. Jangan kemana-mana dulu. Enggak. Kamu Kalian sekarang itu nggak level menjawab. aku. Kamu Nggak menjawab level aku. Ini ada Rifa kenapa di sini. ternyata Kamu tuh nggak Yeshua ada yang kau semua yang katakan selevel sebagai Rifa. Tuhan penyelamat adalah kata benda perempuan. Enggak. Rifa aja. Udah cukup. Kalian udah cukup lah enggak. saya ini. Rifa aja. Rifa aja. Aku tambahin lagi ya Bang Ali ya. Enggak, bocah aja. Kalian semua nggak bisa jawab kok. Gimana sih? Capek ini dengan kalian ini. Aku tambahin dikit. Tenang Erat, jangan terguncang. Aku tambahin dikit Erat. Dalam bahasa Kalian Ibrani ini bocah Yesus semua. itu artinya Rifa. ini kuda jantan. Rifa, kita mau Ya, bahas kalau tentang ini kuda Maryam tadi betina, yang kamu bawa. God susah. Kalau Yesus itu ini Mana kuda tadi? jantan. Surah Maryam itu. Dah, mana?
Berat memang. Surah Maryam, kita buka surah Maryam tadi yang dibawa kalian itu. Ayo kita bahas surah Maryam Ada tadi. Kristen yang sok-sok naik. Malaki apa tadi arti Yesus? Salvation. Ini kuda jantan. Ayo kita bahas surah Maryam tadi. Apa Saya tadi mau arti tanya. Yesus? Saya mau tanya di surah Maryam itu, Isa ada berkata-kata di situ. Itu sumbernya dari mana? Malaki, apa tadi arti Yesus? Malaki, ini kena nih. Di dalam Maryam tadi itu, surah arti Maryam Yesus? itu ada Isa ada berkata-kata. Ini sumbernya dari mana ini? Surah Maryam ini sumbernya dari mana ini? Ini ada kisahnya dari mana ini? Yesus, Malaki. Surah Maryam ini loh. Mau saya bacakan surah Maryamnya? Aduh, ini orang. Apa Surah Maryamnya ini sumbernya dari mana? Kau lari-lari kenapa, Erat? Enggak, sudah selesai tadi pembahasan kita. Kau lari-lari kenapa? Kok Takut bisa? ya? Bukan giliran Gemeteran Neflos yang nanya kok nggak dijawab. Apa arti Yesus tadi? Yesua adalah Tuhan penyelamat, juru selamat. Bukan dalam Juru selamat bahasa itu pasti Indonesia, Tuhan. Yesus itu apa? Nggak ada manusia juru selamat. Artinya Nggak ada manusia adalah juru dia selamat. Tuhan ya. Artinya juru selamat. Buang-buang waktu, coba kasih saya ngomong. Artinya Saya Yesus ngomong itu sama artinya dia. juru selamat ya. Nah, Oke. Biar tidak Yesus sudah ya, itu saya sudah artinya juru bahas selamat itu. betul ya? Sekarang kita bahas Maryam Sebentar aja. ini biar kena nih dulu. Yesus itu artinya juru selamat ya, Tadi betul kan- ya. Tadi kan kalian kan membahas surah Maryam dengan bapak yang satu itu. Itu Bukan, alasan saya saya cuma naik penasaran. ini. Enggak, saya cuma ini aja kok. Katakan bahwa ada Ditanya Neflos tuh. doanya. Cuman soal ini aja, habis itu saya nggak Doanya nanya lagi. Isa. Cuman ini aja. Ya, Setelah itu saya cepat. nggak nanya lagi. Oke. Ya, nah. Arti Yesus itu apa tadi? Pak Maliaki bilang. Yesua itu juru selamat. Oke, juru selamat. Itu tadi Tuhan yang menyelamatkan, betul ya? Ya, karena juru selamat Betul, manusia ya? itu tidak ada orang Oke. lain. Tuhan saja yang Berarti bisa menyelamatkan kalau manusia. arti dari Yesus Kristus apa? Arti Ya, Tuhan dari Yesus Kristus apa secara sang lengkap? juru berarti? selamat. Juru selamat sama. Juru selamat. Tuhan sang juru selamat, arti Yesus Kristus ya. Ya. Sebentar teman-teman. Sebentar dulu. Arti Yesus Kristus apa? Juru selamat. Arti Yesus Kristus itu juru selamat. Loh, ini bagaimana sih? Kristus Udah saya artinya jawab. apa Kristus kalau Gimana sih? Apa kamu tidak mau menerima Bukan, jawaban saya? tadi kan Anda bilang arti Saya Yesus sudah adalah bilang, juru selamat. kalau kalian tidak mau terima, Tadi kan Anda telan bilang- aja HP-mu, Wah, ini- makan dia- aja dia udah tahu rambutmu, saya atau bakal gigit kemana. aja ujung bajumu. Kalau kamu tidak mau terima Gini. jawaban saya, ini aneh kan? Udah dijawab, Pak. Kalau kamu Tuh, nggak dia udah setuju, tahu, gedotin kan? aja kepalamu gitu Dia loh. udah tahu. Apa deh? Bahwa Udah, ini itu jawabannya. berbahaya Mari kalau kembali ke ditanyakan. Maryam. Makanya saya bilang, kembali ke Maryam. Anda Saya tahu. tanya, surah Maryam ini, kisah tentang Isa Anda itu sudah sumbernya sadar dari mana? bahwa pertanyaan saya bahaya. Nah, bahaya gimana? Yesus. Sudah saya jawab kok. Tadi Anda bilang Yesus artinya juru selamat. Ini kok Yesua. putus ya? Siapa yang putus-putus ya? Yesua. Rusak-rusak gitu dia. Yesus artinya juru selamat. Kalau ditambah kata Kristus di situ, maka artinya apa? Yesus Kristus itu. Iya, Sang Kristus juru selamat juga sama. Juru selamat manusia. Bego. Sang Kristus juru selamat. Baik. Kalau Yesus Kristus artinya sang juru selamat, apa arti Yesus Barabas? Aduh, itu kan nama. Tetapi kamu pasti. Yesua Panik itu kamu. benar. Panik. Sabar. Panik. Kalau mau penjelasan, Panik iya, kamu. saya jelaskan. Gimana? Hah? Iya, silakan. Masih hidup saya ini. Silakan. Dengar penjelasannya ya. Oke, gini penjelasannya, dengar baik-baik ya supaya paham. Satu kali penjelasan cukup ya. Yesua itu bisa diberi nama kepada manusia saya masuk ya. siapapun seperti nama Muhammad ya. Muhammad bisa dikasih nama siapapun. Tetapi yang benar-benar Muhammad itu siapa? Nggak ada isinya ini. Saya Jawab. masuk. Jawab. Tolong di-mute dulu Yang benar-benar Uman ini. Muhammad itu siapa? Coba Bang Moto atau Bang Krios, Bang Indra bisa bantu saya baca Matius. Aduh, Dalam mau bahasa dikasih penjelasan inilah bahasa kelihatannya Yunaninya. kalau si Ben kalau nggak mau Abraham menerima jagonya tuh. penjelasan kan dan takut untuk menerima Ben Abraham. pertanyaan. Ya? Apa sih? Kalian itu merasa seolah-olah paling pintar soal Berapa? Alkitab, Nomor padahal berapa ditanya sih? soal kitab Berapa sendiri nomor aja satu? bingung. Kan aneh. Saya mau nanya surah Maryam, surah kalian sendiri, tapi nggak mau. Ini gimana sih kalian ini sebenarnya?
Ustaz tali putus-putus kayaknya. Tes. Udah, kembali ke surah Maryam. Ya itu Ayo, Biblos, Geneseus, terus Iso, kembali ke surah Maryam. Kristo. Ini bahas Maryam. Matius 1 ya, Matius 1 ayat 1. Oke. Iya. Ini kita baca original teks bahasa Yunaninya. Greek. Coba dibaca, Bang. Aduh, saya pakai interlinear ahlinya, tapi belagalah bisa sebentar. Biblos, Geneseus, Yesus, Kristo, sebelahnya Hoyo, sebelahnya lagi David, Moi, Abraham. Oke. Bahkan dalam Matius 1 ayat ke-1 nama Yesus itu masih menggunakan jeng apa kira-kira saudara-saudara? Yesus. Yesus. Bukan Jesus. Tahu pronunciation nggak? Nah, Yesus. malah ke Maka pronunciation inilah lagi. dia. Kasihan Dalam ya. bahasa Itu Arabic udah dijelaskan berapa banyak kali, ini kan bukan bocah kan? Aduh, makanya saya malas debat dengan bocah gini. Nama sosok tersebut Iso namanya Iso. Lalu ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani jadi Iesoius. Jadi Tambah Allahmu ujungnya. meniru Yunani. Lalu Allahmu meniru kata Yunani. Ketika nyebrang ke Jawab saja. Jadi Allah meniru kata Yunani. Kenapa Allah tidak menggunakan kata Yesua yang benar? Keledai di sini. Ada keledai di sini. Jawab saja. Ketika Yesus berkembang ke daratan Jadi Eropa Yesus menjadi Iso, Yesus. Iso itu dari Lalu Yesus, ketika ya. nyebrang ke Belanda Jawab. menjadi Yesus. Jawab. Yang kau sembah Jawab. ini Ini adalah menarik penyebutan Belanda. Ketika Belanda digapok misionaris mulutnya sendiri. sebagai penjajah datang ke Nusantara membawa ajaran ini, diajarkan kepada nenek moyangmu, pembantunya dulu itu, bahwa nama Tuhan adalah Yesus. Nggak pernah diajarkan namanya Iso kan? Sedangkan Al-Quran, Isa itu dari Iso. yang berbahasa Jawab Arab, aja. kata Iso, Oke, kata iya, saya ikut kamu. ketika Iya, saya diserap ikut ke dalam kamu. bahasa Arab menjadi Isa. Kenapa? Oke. Karena dalam bahasa Arab tidak ada nama seseorang itu diakhiri. Jadi Allah nggak bisa ngomong Yesus ya? Maka dari Iso menjadi Isa, sebuah struktur kata yang sama. Maka nama ibunya apa dalam bahasa Aramaik? Maryam. Atau dalam beberapa literasi dikatakan Miriam. Maryam. Maka diterjemahkan ke dalam Al-Quran dengan bahasa yang sama, sebutan yang sama, Maryam. Tetapi dalam kasusmu, Maryam jadi Maria, Iso jadi Isoius. Kemudian kau katakan dia Yesus. Berarti gini pertanyaannya Ustadz Ali, kalau saya boleh tanya, Udah, berarti Roh Kudus dalam PB itu nggak bisa ngomong Yesua ya? Ternyata ya. Oh gitu, Roh Kudus di PB itu nggak bisa ya ngomong Yesua gitu, jadi Yesus gitu ya. Kasihan anak-anak. Kasihan. Jadi gini, Isa itu dari Iso ya. Karena sakit sekali memang. Ketika saya itu dari Iso, jawab. Ketika mereka menyadari ini, More, ketika mereka menyadari fakta, jawab saja. Isa itu dari Iso. Bahwa ketika mereka katakan nama dia adalah Yeshua, sedangkan dalam bahasa Ibrani, salvation, Yeshua is feminine. Lihatlah ini ya, Inilah kualitas Muslim yang mau berdebat dengan saya. The name for Jesus tidak akan pernah bisa menjadi nama untuk Jesus unless he was a woman, kecuali Yesus adalah seorang wanita. Penistaan kepada Yesus mengatakan namanya Yeshua. Saya tuh. Kamu menistakan Yesus, namanya itu Iso, jangan kau ubah-ubah. Iso namanya, jangan kau ubah. Kenapa kau katakan jadi Yeshua? Yeshua itu nama perempuan. Meong. Aduh, Roh Kudus gak tahu nama ini kalau Yeshua itu feminim itu. Aduh. Jadi Isa itu dari Iso. Jadi Isa itu dari Iso. Jawab aja, ya apa enggak? Ini nama Tuhan sendiri nggak kenal dari penjelasan kamu tadi, berarti nama itu dari Iso, Tuhan, nama manusia yang kau tuhankan itu saja tidak kau kenal aslinya siapa. Jawab aja, jujurlah jujur. Ya, jujur. Iya Iso, yang artinya bisa dalam bahasa Jawa. Apa tuh? Artinya bisa. Mampu. Ya, jadi Allahmu mengutip kata Iso menjadi Isa gitu ya. Setuju dulu. Iya sama kayak di Roh Kudus di PB kan. Mampu. Iya, gitu. enggak. Jawab aja iya ya. Berarti Allah mengambil dalam mengutip bahasa kata Jawa Isa. mampu bisa artinya.
mengutip kata Iso, Isa betul. dari Iso ya. Ada Betul? lagi Roso. Betul, betul Roso. Isa. Apa lagi Sukmo. Ngaku aja. Ini Iso, saya gaplok sampai Rogo, habis-habis Sukmo. sampai nyonyor nih. Semua tanda tangan saya tuh sudah ada di mukamu dulu. Kasihan. Jadi Iso apa itu sih? diambil dari Isa. Yang Isa itu kasihan diambil dari itu, Iso, betul. nama sosok yang kau tuhankan Nggak tidak berani kau jawab. tahu aslinya apa. Nggak berani. Yang Aduh, lebih makanya saya kasihan bilang lagi, kalian ini bocah. nama Rifa, naik bapaknya sudah, yang kau Rifa. sebut Yahweh Kamu ada yang ternyata jawab. konspirasi dari nama Zeus. Itu yang kasihan. Oh, itu Rifa. agama apa? Kalau dikasih saya Ajaran kucing-kucing kayak gini, Ajaran bisanya saya apa belai-belai sebenarnya? aja, Rifa. Ketika Kasihan. nama Islam nama kasihan Tuhanmu dong. tidak kau kenal Pembelanya siapa. model kayak gini nih. Nama bapaknya kau sebut Yahweh ternyata Zeus. Itu yang kasihan. Kamu jangan berani sama ukhti kami. Ini saudari kami. Kamu berani sama laki-laki, kau berani. Kamu tanya si Rifa itu udah berapa kali saya gaplok dia, Rifa. Enggak masalah. Kamu Iya, nggak berani makanya naik. saya laki-laki. Kamu sama Rifa. saya aja. Rifa, kamu ini nggak berani saudari naik. kami. Rifa ini saudari kami. Rifa. Di Islam Kalau kamu tuh, nggak berani di Islam, naik, di Islam saya turun tuh aja kalau deh. Ini bocak semua. Kalian mengaku kan bahwa Udah, kalian nangis, mengaku nangis, nangis, bahwa nangis. sama laki-laki. Ayo sama Diambil laki-laki. Semua yang nonton tahu kok Hale, kamu babak belur di lapak ini. Gak usah menghibur diri Hale. Semua yang nonton tahu. Tuhan Kamu babak belur di lapak tahu ini. nama sebenarnya dari Yesua. Itu intinya. Coba Anda jelasin. Tadi Anda kan bilang kata Yesua itu artinya Tuhan menyelamatkan. Itu gimana ceritanya? Tuhanmu mengutip kata-kata Yunani bukan nama asli dari Yesua. Titik. Berarti gimana dong? Masa Tuhanmu nggak tahu nama aslinya Yesus itu siapa? Coba kamu jelasin. Hale, Nggak kau tahu. jelasin Hale. Ya, mencret Itu gimana kalian. itu klaim kamu itu ini. mengatakan kata Yesua itu Anak-anak artinya semua. Tuhan Kalau menyelamatkan Rifa nggak itu mau dari naik, mana? ya sudahlah. Kalau Rifa nggak mau naik, kamu bukan level saya. Udah Kamu deh. sama laki-laki kau berani, ayo. Berat. Oh, babak belur lari dia, malu. Oh lari. Enak Itu aja. ekat Bang Ben, itu ekat itu. Iya, perempuan kami lindungi di Iya, muslim. tahu di Kalian Hale sama itu laki-laki sini. ekat. Iya kan juga nggak mau kok, nggak mau nggak Beraninya debat dia. Oten bahas leksikal Iya. sama linguistik sejak kapan itu? Modern interenial aja. Tanya dari dulu ekat itu kalau diskusi tuh gini loh ya, dia dari dulu memang begitu, giliran dibalikin dia nggak terima kan pada akhirnya. Makanya maksudnya coba kalau bisa diskusi baik-baik, nggak mungkin kita gituin. Aku juga nggak mau sama dia, udah tau lah gimana dia gitu. Coba ada pasien selanjutnya, Pak Owner Klinik. Sabar. Saya cari. Ini banyak dokter yang spesialis nih lagi berkunjung di klinik Anda nih. Paling lucu pernah sama Ustadz Wafi. Jadi Ustadz Wafi ini Bang Mutu nunjukkan sebapanim, ditanya sepa itu artinya apa, 3 apa 7, dia bilang 3 lah, kan bego. Ketawa itu Ustadz Wafi. Terus Selasa berapa? 60. 70 mungkin. Modern interenial aja sih Ekat. Bang Ali. Tapi berat sekali ya menjadi